Kepala Staf Kepresidenan RI Legend TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto didampingi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Jumat 20 Juni 2025 melakukan peninjauan ke dapur umum makan bergizi gratis dan sekolah rakyat di Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan RI Legend TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto ke Kota Malang tidak lain untuk memastikan kesiapan Kota Malang dalam mewujudkan program Presiden RI Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Peraturan perizinan sudah PDP dibantu Pak Wali, kemudian air minum juga sudah disampel, dibantu Pak Wali Kota juga sudah layak minum. Sampai bakteri, jadi tetap kita kadang-kadang meskipun PDAM bakterinya masih ada muncul. Itu yang kami ketat masalah air. PDAM Nah ini bangunan utamanya, kemudian di depan ini ada untuk PDAM, kemudian genset juga Bapak. Nah untuk area taman ini sudah mulai kami tanami tanaman sayur, ipal untuk pengolahan air, kemudian support untuk musola dan tempat tidur pengelola SPBD. Monggo nanti kita sambil jalan. Jadi serai, lombok, tomat, terong. Jadi untuk pemenuhan berapa? Ya, hanya support. Belum, hanya support. Prioritasnya hanya asal ada. Ya, masih ada. Selanjutnya. Ya, apakah ini kalau itu memang untuk support itu nggak cukup lahan ya. Maka itu hidroponik lebih bersih, lebih hijau. Ya, sama tingkat. Dan itu bisa mau taruh di mana aja. Hanya tinggal ritme penanaman Dari ipal, Dari ipal, dari Gestrep. gutter ya, gutter ada gestrep, kemudian kami salurkan ke limbah untuk minyak dan limbah deterjen. Kemudian kami alihkan ke ipal, pengelola ke ipal, kemudian air yang sudah bersih ada saluran air ke depan. Untuk dibuang ke riol kota, air yang sudah bersih, karena ada ipal di belakang. Jadi gini, dasar repot-repot dari itu. oh iya masuk. Oh iya, Toh dalam isi airnya pun banyak. Minggu kemarin sebenarnya ducting sama flashnya sudah masuk. Dalam kunjungan kerja ke Kota Malang, Kepala Staf Kepresidenan RI didampingi Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM meninjau dapur umum program makan bergizi gratis di Jalan Raya Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Kayak di gini ini, maka ini akan bakteri banyak. Terus hindari hal yang seperti ini. Ini ya kita tanam aja. Jadi kalau kotor ini kan karena punya kotor dari makin lama makin banyak. Dalam tinjauan ini, Kepala Staf Kepresidenan RI bersama Wali Kota Malang melihat kondisi bangunan dan fasilitas yang akan dijadikan dapur umum makan bergizi gratis.
Usai meninjau dapur umum program makan bergizi gratis, Kepala Staf Kepresidenan RI bersama Wali Kota Malang melanjutkan peninjauan sekolah rakyat di bekas Poltekkon Malang Tlogowaru. Di waktu rencana pelaksanaan kita itu di 39%, realisasi 40% terhadap ini rombongan belajar. Kelas, istilahnya kelas. Jadi ada 4, istilahnya dari komunitas rombongan belajar. Itu istilahnya itu, jangan belajar bersama. Jadi ada 1 siswa nanti yang akan dipakai dilaksanakan di sini. Terkait dengan hari ini kita masih ada di 8% perangkut aja, misalnya datang nanti jam 8 kita instan di kanan Bapak ini. Berapa lantai ini? 4. 3. Itu 3-3 ya di Lantai 1. hanya ini pakai Lantai 1 untuk kelas. Lantai 2 asrama, lantai 3 asrama. Dan labnya juga di lantai 1. Di Gedung Sekolah Rakyat, Kepala Staf Kepresidenan RI dan Wali Kota Malang melihat bangunan gedung yang saat ini dalam proses renovasi untuk persiapan sekolah rakyat yang akan dioperasikan mulai tahun ajaran baru 2025. ada tempat duduknya, melingkar, jadi alat bermain, ada ya. Di taman dan selama Ya, tapi kan jadi nyaman asli. Jadi siswa itu habis makan, ini kan mau aja kan. Ya, di sini ada motor belajar ya, dia dari dulunya masalah, tapi dia jadi juga makan bagaimana. Jadi di sini di luar kelas ini sudah ada beberapa, tapi setelah makan baru disiapin apa itu plastik, tapi sudah ada apa itu keluar baik, nanti akan jadi ringankan ya tinggal ya tinggal dari amnesi makan. Praktis 76%. Yang pertama saya datang ke sini dalam rangka untuk meninjau perkembangan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden. Salah satunya MBG, di situ terdapat beberapa SPBG. 3 hari ini kita meninjau 2 tempat, satunya di Batu, satunya di Malang Kota sendiri. Dan saya kebetulan saat ini baru saja meninjau untuk SPBG yang baru dibangun itu sepertinya dapur yang ke-8 ya, yang dibangun oleh Pak Agus. Kemudian
kemudian ada beberapa koreksi yang memang perlu disempurnakan. Ya, intinya adalah kalau semua sudah memenuhi persyaratan, tetapi secara detail ada beberapa masukan-masukan dari saya yang terpenting bagaimana dapur itu selalu dalam keadaan higien, itu penting. Kemudian aliran pergeseran barang mulai dari bahan masuk sampai dengan keluar, kemudian habis putrenya dipakai, bagaimana sirkulasinya itu memang betul-betul harus rapi, karena kalau nggak begitu maka tidak akan menjadi maksimal pekerjaan kita. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa bagus, tadi saya lihat ada limbah air yang digunakan, di situ saya lihat langsung ada treatmentnya bagus. Hanya sayangnya begitu dibuang, airnya dibuang begitu aja. Saya perintahkan untuk menyirami tanaman-tanaman yang memang dia bikin untuk tanaman-tanaman persiapan untuk bahan baku untuk sayuran, sehingga multifungsi dan tidak membuang-buang air lebih banyak. Gitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan sudah mereka catat akan untuk pembangunan berikutnya akan diperbaiki. Kemudian yang kedua, hari ini saya di sini bersama Pak Wali juga melihat bagaimana penyiapan sekolah rakyat. Kebetulan di sini ada Dinas Sosial, dari Kementerian Dinas Sosial yang bergabung sama kita. Memang program kita, program Presiden adalah yang tahap pertama ini 100 ya Pak ya. Itu untuk menampung 1.000 orang, mulai dari 1.000 anak yang kurang mampu ya, atau kita daftarkan dengan dilihat langsung kondisi di lapangan, memang di mereka anak-anak ini layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan. Itu adalah satu persyaratan, dan kondisi orang tuanya tentunya. Kriteria sudah ada semua di Kemensos secara teknis. Sehingga dengan tujuan itu adalah setidak-tidaknya adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan ya, dengan cara mengupgrade, memberikan peluang anak-anak sekolah punya strata yang sama dengan pendidikan lainnya, karena modulnya itu sama dengan sekolah yang lain. Hanya kalau di sini sekolah rakyat ini itu dibikin asrama, ada labnya juga, kemudian masing-masing sekolah semua dilengkapi dengan CCTV, sehingga kapanpun Presiden mau lihat anak-anak lagi belajar, dengan CCTV itu akan lihat, oh betul mereka sedang belajar dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, ada smart board nanti yang akan disiapkan, itu adalah untuk penyamaan standarisasi di seluruh pelosok negeri, sehingga beliau menginginkan standar masyarakat atau anak-anak sekolah itu sama dengan yang lainnya, sehingga mereka lulusan pun siap untuk bisa disalurkan ke yang lainnya. Kalau ataupun misalnya ada sekolah Pak, teknik untuk supaya bisa kalau bilang itu kayak STM dan sebagainya kayak gitu, ya vokasi, mungkin dia bisa lanjut ke situ. Gitu. Artinya dia siap untuk bekerja, sehingga tidak lagi kembali menjadi situasi yang pertama dia sebelum sekolah. Intinya Bapak Presiden itu ingin masyarakat kita lebih maju, lebih siap menghadapi masa depan. Tentunya sumber daya manusianya harus dipersiapkan secara dini. Beliau bertekad pendidikan menjadi utama dan kesehatan, itulah yang dilakukan oleh beliau. Ini saya lihat sudah cukup cepat progresnya, tinggal merapikan beberapa tempat dan ada beberapa koreksi juga, karena ini juga bangunan sudah ada, bukan yang ingin saya standar tapi minimal mendekati. Saya terima kasih Pak Wali sudah memberikan kesempatan. Memang yang kerjakan adalah PU, Kemensos langsung mengawasi, kemudian mendata, karena datanya itu adalah data yang akurat, yang ada langsung di lapangan, bukan data hanya laporan, tapi langsung dilihat. Nanti kami akan melihat calon-calon siswa itu yang memang pantas untuk dibantu. Teman-teman terima kasih ya. Kemudian kalau ada berita-berita yang kurang bagus dan sebagainya, lebih baik info. Kalau kita nggak ngerti jangan main share-share yang nggak karuan. Niat baik itu kadang-kadang nggak semua orang suka, ya. Niatnya beliau sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini barokah untuk kita semuanya. Amin. Ya, kemudian saya titip juga nih, ya, banyak sudah mengatasnamakan kepala staf kepresidenan, ya, minta sana minta situ. Saya tekankan kembali di sini, tidak ada satupun anggota saya KSP melakukan bisnis apapun. Tujuannya adalah mengawal program presiden, semua dari kelembagaan maupun kementerian, itu tugas kami, ya, makanya kami keliling. Hanya saja kalau ada manfaatkan, diminta identitasnya, minta nomor HP-nya, laporkan kepada kami, ya. Sudah beberapa orang saya tangkap dan saya masukkan penjara karena nggak benar, ya, bikin identitas sendiri, padahal identitas kami beda. Mana Pak? Jawab nggak itu? Oh, mana Pak? Nah, ini nih, seperti ini. Ya, tapi beda-beda. Ini yang asli, yang saya bikin.
Ya, bukan saya promosi, tapi supaya tahu teman-teman. Ya, nggak ada lagi bermain-main seperti itu. Ya, oke. Saya kira gitu. Ada lagi sampaikan. Sampai sejauh ini untuk berarti siap ya Pak ya untuk Kota Malang sekolah rakyatnya Pak ya? Pak Wali orangnya top, boys top. Terima kasih ya Pak Wali. Siap. Tentunya ya dari Kemensos juga saya terima kasih Pak. Tugas kami aja melihat kalau ada hambatan sebenarnya tugas kami Pak. Ya, jadi tidak ada lagi hambatan yang akan mengganggu program-program dari Presiden. Kita yang di depan Pak. Pak, artinya Pak memperbanyak SPBPG itu mengantisipasi adanya keracunan karena distribusi makanan yang Ya, lama gitu Pak. jadi gini ya, kita jangan melihat sisi satu keracunan dan sebagainya. Terkadang error itu ada, tapi kan tidak harus diperbesar ya. Contoh yang dulu pernah karena keterlambatan memasak, gitu masak ayam itu kan butuh waktu maksimal 2 jam, ya. Kemudian karena lewat jam, karena gasnya kurang, sehingga ngisi tunggu 3-4 jam lagi, akhirnya itu yang terjadi. Tapi dipaksakan terus dimasak karena ngejar waktu. Nah itu nggak terpikir oleh mereka, ternyata akhirnya tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi sudah dia pelajaran sangat baik, sehingga sekarang modelnya frozen, begitu dipotong, masukkan frozen dulu untuk aman, sehingga daging itu bisa dipergunakan kapan saja. Itu Mas ya. Kita nggak ada juga. SPBG ini justru kita ini dengan 30.000 dapur masih sangat banyak pemenuhan ini. Yang pertama, ya sekarang sekitar 1.500-an. Yang pertama itu bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Yang kedua bisa mitra. Yang ketiga murni dari mitra itu sendiri boleh. Ya, selagi dia punya modal dan mengikuti spek yang ditentukan oleh BGN. Ya, karena setiap dapur sekarang dengan radius minimal 4 kilo itu baru boleh ada dapur lagi. Dan itu pun disesuaikan dengan kondisi kota. Nggak semuanya kota rapat padat, betul nggak? Ya, ada yang satu kota kabupaten itu bisa sampai dengan berapa puluh, satu yayasan menangani 10 gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi ada juga kota lain yang mungkin terbatas, misalnya daerah-daerah yang agak terpencil, mungkin 2-3 dapur aja terpenuhi. Pak, kalau FBG nanti di masa liburan masih tetap dilangsungkan atau mengganti dengan bahan mentah yang viral kemarin Pak? Oh enggak, jadi enggak jaga gitu. Jadi diberlakukan pada saat mereka sekolah. Gitu. Ya. Jadi ini yang bahan mentah itu bukan bagian dari MBG juga Pak, yang kemarin viral di Tangerang dan beberapa daerah di Jabodetabek. Maksudnya gimana? Kan ada MBG yang diberikan bahan mentah ketika siswa itu mungkin tanda kutip hari enggak, libur, enggak. tapi dimasukkan ada bahan mentah di Jabodetabek, Tangerang, ada di enggak. Cirebon juga kemarin. Enggak lah, enggak kayak gitu kebijakannya ya. Jadi siswa itu taunya makan sehat, dan saya sudah cek di beberapa tempat termasuk di kemarin di Bengkulu sangat luar biasa, artinya kemauan mereka untuk menjaga. Yang masak kan ibu-ibu juga, mereka menjaga anak-anak sendiri gitu loh. Saya beri pemahaman, kamu masak, ibu-ibu masak itu untuk anak-anak sendiri, maka sangat berhati-hati. Gitu. Jadi Ya, masa libur itu jeda atau tetap berlangsung Pak MBG-nya? MBG kan untuk sampai sini liburan ini kan tidak ada, kecuali masih ada sekolah-sekolah yang masuk, nah itu tetap dapat. Yang enggak ya mau fiskan siapa, kan buang-buang biaya kan Pak. Masuk akal kan itu bahasa itu ya. Saya kira gitu ya. Oke ya, cukup ya. Usai melakukan peninjauan dapur umum makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, Kepala Staf Kepresidenan RI Legend TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto mengapresiasi kesiapan Kota Malang dalam mewujudkan program dari Presiden RI, yakni makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Untuk sekolah rakyat, Kepala Staf Kepresidenan RI berharap dengan berdirinya sekolah rakyat berkapasitas hingga 1.000 orang ini mampu untuk memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga anak-anak yang tidak mampu dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan dan peluang yang lebih tinggi mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Itu salah satunya. Kami bersyukur dan begini pasti hasilnya optimal ya. Sementara usai melakukan peninjauan di sekolah rakyat, Kepala Staf Kepresidenan RI dan Wali Kota Malang meninjau lahan Pemkot yang akan dibangun sekolah rakyat di Jalan Maijen Sungkono.
di luar itu yang lahannya dirinya terpunya itulah untuk lapangan bola. Jadi nggak bisa bikin lapangan saya sih kita kan nggak normal, tapi yang itu lapangan sekaligus jadi bisa arena pasar anak-anak, acara kesenian dan macam. Jadi bapak kita dulu ya sudah kalau belum clear nggak mau, PU nggak mau. Ya kita dukung. Ini apa tuh? Kalau lokasinya iya. Ini ya termasuk lokasi. Itu boys tenan lah. Boys berkelas. Oke, ini ya. Ayo Pak. Ini ya. Nanti luar biasa ya. Siap. Oke. Hari ini saya berada di lokasi sekolah rakyat yang permanen yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota Malang. Di sini ada saksi dari BU, Kementerian Sosial dan dari kalian. Oke, mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim lahan ini Oke, Malang boys. Setelah meninjau lahan di Jalan Maijen Sungkono, kemudian Kepala Staf Kepresidenan RI dan Wali Kota Malang melakukan kunjungan ke rumah salah satu calon siswa sekolah rakyat di Jalan Kresno, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam kunjungan ini juga diberikan bantuan kepada siswa tersebut. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia. Bisa juga desain. Sudah lengkap dari saya lihat sekolahnya. Siapa yang bangun sekolahan semua itu bisa dikoordinasi. Terima kasih Pak Wali. Kemudian Kementerian Sosial nanti akan yang mengkoordinasi tahun 7 yang sudah masuk asrama ya, dengan data yang ada. Terus dari tanggal 14 secara serentak akan dibuat. Kamu harus ingat, kamu nggak mikir lagi biaya sekolah, nggak mikir lagi buku, apa semua pakaian dan isi tertentu. Jangan lupa sama orang tua ya. Tak ada satupun manusia. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan RI atas kunjungannya di Kota Malang. Wali Kota menambahkan bahwa dari masukan Kepala Staf Kepresidenan akan siap ditindaklanjuti. Dewasa, senyumlah, syukuri hidup. Tunjukkan pada dunia. Di mana situasi advokateria yang harus bisa masuk mana itu sudah ditentukan oleh negara atau pemerintah, yaitu ekstrim miskin ekstrim maupun miskin, tapi pertanyaannya miskin ekstrim. Kemudian di dalam tadi saya menyampaikan kepada mereka bahwa mereka nanti tanggal 7 ini sudah masuk ke asrama. Kemudian sampai dengan menjelang tanggal 14 mereka disiapin seragam, semua kebutuhan sekolah untuk mendukung pendidikan mereka. Dan semua dilakukan secara gratis yang disponsori oleh Kementerian Sosial. Lahan yang sudah disiapkan oleh Pak Wali Kota Malang itu luar biasa karena sangat memenuhi syarat hampir 9 hektar ya Pak ya. Dan flat dan pinggir jalan artinya bisa dibangun secara standar dan ideal untuk kepentingan sekolah rakyat. Kemudian yang kedua juga dari BU nanti akan membangun sesuai dengan yang diinginkan oleh Kemensos, tentunya ada hal-hal lain yang terkait dengan Kementerian Dikdasmen dan sebagainya tentang kurikulum, sehingga akan menyesuaikan standarisasi dengan baik. Nah, ternyata salah satu dari calon siswa ini mereka sangat senang. Kebetulan yang kita datangi itu Ramadhani, dia mau sekolah ke kelas 7, artinya satu SMP ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan baik, dan saya lihat orang tuanya juga sangat-sangat sederhana dan sangat menerima dengan baik.
terima kasih sekali lagi bantuan dari Pak Wali Kota, kemudian dari Gubernur juga tadi memberikan bingkisan, artinya kepedulian kita tidak hanya sampai di sini, terus dan kita tidak menginginkan terus akan memberikan bantuan, artinya semakin sedikit memberikan bantuan, artinya masyarakat terus semakin makmur, betul nggak Pak? Nah, harapan kita seperti itu. Doakan teman-teman juga memberikan masukan yang baik untuk wilayah Kabupaten atau Kota Madya Malang ini dalam hal pembangunan sekolah rakyat dan pendidikannya. Saya kira gitu ya. Silakan Pak Wali. Staf Presidenan pada hari ini mulai dari SPPG, kemudian SR dan juga calon siswa sekolah rakyat. Kami sudah banyak masukan dan untuk kami dari pemerintah Kota Malang melakukan ini merupakan satu program nasional dari Bapak Presiden yang harus saya lakukan dan saya laksanakan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak Kepala KSP saat ini bisa menyempurnakan dari beberapa hal yang tadi dilihat secara langsung. Dan terakhir tadi juga kami langsung bertemu dengan siswa calon SR kelas 1 SMP dan mereka dan menyampaikan dan orang tuanya juga dan mereka merasa senang dan berterima kasih karena dengan kehidupannya yang seperti ini bisa sekolah seperti masyarakat yang lain dan juga berterima kasih juga kepada Bapak Presiden yang telah melaksanakan sekolah rakyat ini. Pak, untuk penyempurnaan itu kurang apa saja Pak sekolah rakyat? Tidak terlalu hanya sedikit-sedikit saja karena kan kita sekarang sedang finishing. Nah, finishing itulah kita sesuaikan dengan masukan dari Bapak KSP. Pak, sambil untuk memastikan siswa itu tidak putus karena sekolah gimana Pak? Kalau saya menyediakan nanti yang tidak putus sekolah dari Kementerian Sosial. Monggo Pak. Pak, secara umum aktifnya kapan ini Pak sekolah rakyat ini? Barusan saya ngomong, nggak dengar nanti. Salam Pak Menteri ya? Siapa Pak? Iya Pak, monggo. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Malang Boys.